Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahayu. Saya dari Prodi PGSD tingkat 1A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai pengaruh udara terhadap pembakaran lilin. Tujuan dari praktikum ini yaitu melakukan praktikum sederhana untuk pembelajaran IPA di SD, serta melakukan dan membuktikan pengaruh udara terhadap nyala api pada pembakaran lilin. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan. Udara atau oksigen sangat penting untuk kehidupan hewan, manusia, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bisa tetap bertahan hidup. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas, sedangkan tumbuhan membutuhkan oksigen untuk proses fotosintesis atau proses makan pada tumbuhan untuk bisa tetap bertahan hidup. Sama seperti proses pembakaran pada lilin. Lilin akan tetap menyala jika lilin berada di tempat terbuka atau di tempat yang cukup udara. Jika misalnya lilin yang sedang menyala itu kita tutup menggunakan gelas, dalam waktu beberapa detik maka api pada lilin akan padam. Ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk melakukan praktikum sederhana ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan piring, gelas bening, air berwarna, lilin, kemudian korek api, penggaris, serta alat tulis untuk mencatat hasil dari percobaan tersebut. Sekarang kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita nyalakan lilin di atas piring. Kemudian kita tutup lilin menggunakan gelas. Lalu tuangkan air secukupnya. Kita amati apa yang terjadi. Untuk percobaan yang kedua, langkah yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita nyalakan lilin di atas piring. Lalu kita tuangkan air secukupnya. Kemudian kita tutup lilin menggunakan gelas. Lalu kita amati apa yang terjadi. Kita bisa mengukur ketinggian air dari hasil percobaan pertama dan percobaan kedua. Untuk percobaan pertama, air sama sekali tidak masuk ke dalam gelas. Sedangkan percobaan kedua, air masuk ke dalam gelas setinggi 1,3 cm. Perbedaan dari percobaan pertama dan percobaan kedua yaitu pada percobaan pertama, lilin ditutup dengan gelas sebelum air dituangkan. Sedangkan pada percobaan kedua, lilin ditutup dengan gelas sesudah air dituangkan. Dan pada percobaan pertama hasilnya air sama sekali tidak masuk ke dalam gelas. Sedangkan pada percobaan kedua, air masuk ke dalam gelas. Bagaimana nyala api sebelum dan sesudah ditutup dengan gelas? Pada kedua percobaan yang telah dilakukan, nyala api pada lilin sebelum ditutup dengan gelas yaitu menyala dengan sangat terang. Kemudian setelah ditutup dengan gelas, nyala api pada lilin semakin lama semakin redup dan kemudian padam. Mengapa air dapat tersedot masuk ke dalam gelas? Hal itu disebabkan karena tekanan udara di dalam gelas menyusut atau udara di dalam gelas menjadi kosong akibat dari pembakaran lilin. Sehingga air yang berada di sekitar gelas
tersedot masuk ke dalam gelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.